Ya, ya, baik. Ini metodenya bagaimana, Bu? Kuliah dan studi kasus. Bu siapa kemarin? Bu Beni ya? Bu Beni Fitri. Bu Beni Fitri. Metodenya bagaimana ini? Halo, full kuliah atau ada presentasinya? Kalau sesuai RPS itu Pak, teori sama studi kasus. Nah, ya, studi kasus bentuknya apa? Diskusi aja Pak. Hmm. Ya, baik. Sebentar saya siapkan materinya. Oke, Hildegard, Peplau, dan siapa? Virginia Henderson. Sebentar, saya siapkan materinya dulu, Bu. Nggih Pak. Semua
Ya, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya. Share. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, jadi untuk model konseptual menurut Peplau ini saya ambilkan sekaligus dengan studi kasus yang penerapan pada pasien dengan isolasi sosial dan harga diri rendah dengan pendekatan hubungan interpersonal Peplau. Ya, jadi kurang lebih yang mendasari seperti ini, Bapak Ibu. Kan di dalam riset kesehatan dasar Indonesia itu masalah gangguan jiwa prevalensinya itu kan cukup ya, cukup besar itu, sehingga kalau prevalensi itu hasil dari prevalensi itu tidak dikelola, tidak ditangani, tidak dilakukan upaya-upaya preventif dan promotif, maka jumlah pasien gangguan jiwa itu akan sangat banyak. Dan kalau dibandingkan dengan jumlah rumah sakit yang tersedia, pasien gangguan jiwa itu akan banyak tidak terawat karena jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur dengan jumlah pasiennya nggak sebanding ya, kebanyakan jumlah pasiennya. Karena kalau di Jawa Tengah sendiri itu tidak di semua kabupaten kota itu ada rumah sakit jiwa, ya beda dengan rumah sakit umum. Saya kira di tempat lain pun juga demikian ya. Rumah sakit jiwa itu tidak tersedia di setiap kabupaten kota, ya hanya satu provinsi paling berapa, 1, 2 kayak gitu, ya. Apalagi kalau mungkin di rumah sakit di provinsi-provinsi yang provinsi pemekaran baru itu mungkin juga malah belum tersedia itu rumah sakit jiwa. Nah, kemudian masalah berikutnya setelah orang itu mengalami gangguan jiwa itu pasti akan ada penurunan produktivitas dari pasien tersebut. Ya, misalnya dia menjadi malas untuk bekerja, ya. Kemudian malas untuk melakukan hal-hal yang rutin dilakukan. Nah, itu karakteristik dari gangguan jiwa. Nah, setelah ada penurunan produktivitas, maka kualitas hidup pada orang tersebut, pada keluarga tersebut bisa juga akan mengalami penurunan. Sehingga hubungan sosial, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan lingkungan sekitar itu mengalami perubahan. Nah, ini menjadi perhatian dari kasus gangguan jiwa yang ada di Indonesia. Nah, mulai dari masalah schizofren yang dialami oleh pasien gangguan jiwa itu secara umum itu pasien schizofren memiliki gangguan-gangguan berupa satu, ada gangguan gejala positif. Gejala positif itu apa contohnya? Gejala-gejala yang agresif. Gejala-gejala yang agresif. Dia melukai diri, melukai orang lain, melukai lingkungan. Nah, itu gejala-gejala positif. Dia halusinasi, mengancam orang, teriak-teriak. Nah, itu termasuk dalam gejala positif. Sedangkan gejala-gejala negatif yang ada pada pasien gangguan jiwa itu, misalnya ya murung, nggak mau keluar rumah, nggak mau kenal orang lain. Nah, itu gejala-gejala negatif, nggak mau makan. Nah, itu gejala-gejala negatif. Selain itu juga ada, ya Bu, ada yang mau disampaikan? Halo? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada Zoom-nya yang bocor tadi soalnya. Atau memang sengaja mau memberi apa namanya? Mau menyampaikan sesuatu. Nggak ada? Ya, oke, saya lanjutkan.
Ya, kemudian berikutnya dari mulai orang itu gejalanya ada sulit memulai pembicaraan, kemudian dia cenderung pasif, tidak mengikuti kegiatan, tidak melakukan aktivitas sehari-hari, ya adanya cuma merenung, cuma duduk, kayak gitu. Kemudian menjadi apatis dan muncul gejala isolasi sosial. Sementara gejala lain yang mulai adanya kegagalan, adanya kehilangan, ya, kemudian dia mulai merasa tertekan, tergantung pada orang lain, kemudian muncul gejala harga diri rendah. Nah, oleh karena itu, model interpersonal PEPLAU itu membuat sebuah konsep, sebuah pendekatan yang terdiri dari 4 langkah seperti ini. Yang pertama ada pendekatan, ada tahapan orientasi. Orientasi itu berarti dia perawat mulai mengenal pasien. Ya, pasien mulai mengenal perawat. Ada proses perkenalan antara perawat dengan pasien, termasuk bagaimana membina hubungan saling percaya, membuat komitmen bersama untuk perbaikan klien, untuk menolong masalah yang dialami oleh klien. Nah, berikutnya setelah fase orientasi, mulai perawat itu melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh pasien. Nah, itu tahapannya masuk ke tahap identifikasi. Masuk ke tahap identifikasi. Nah, kemudian identifikasi itu berarti pengkajian, ya. Dia mengkaji, melakukan wawancara, melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, itu tahapan identifikasi. Nah, kemudian setelah tahapan identifikasi itu ada tahap berikutnya, yaitu tahap eksploitasi. Eksploitasi itu berarti penanganan pasien secara intensif, masalah-masalah yang dialami oleh pasien itu diberikan pengelolaan yang baik, sehingga secara umum, secara normal, masalah pasien setelah diketahui, diberikan intervensi, masalah itu akan berkurang. Ya, secara umum itu, kecuali takdir loh ya. Kalau takdir udah lain lagi, ya. Karena kita bicara secara ilmiah, maka dieksploitasi itu adalah kesempatan dari perawat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Nah, setelah selesai proses perawatannya, proses pengelolaan pasiennya, tahap akhir dari pendekatan PEPLAU ini ada namanya tahap resolusi. Ya, ada tahap resolusi. Resolusi itu isinya adalah perpisahan. Ya, resolusi itu perpisahan. Di dalam fase resolusi itu, di dalam tahap perpisahan itu, pasien itu diajari untuk mandiri, diajari untuk yang awalnya selama fase eksploitasi diberikan pelayanan penuh, diberikan obat, diberikan injeksi, dilakukan perawatan-perawatan lainnya, ya, semua kebutuhan dipenuhi oleh perawatnya. Nah, di fase resolusi itu pasien mulai ada perpisahan, pasien mulai disapih, ya, dilatih untuk mandiri, sehingga itu sebagai bagian dari persiapan pulang pasien. Coba pasien dites makannya bisa sendiri apa enggak, minum obatnya bisa sendiri apa enggak, latihan aktivitasnya bisa sendiri apa enggak. Nah, itu di tahap-tahap resolusi. Jadi di situ baik dari mulai tahap orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi, perawat punya peranan yang sangat penting, sehingga hasilnya setelah perawat itu dirawat, selesai perawatan, pasien pulang itu sudah tidak tergantung lagi kepada perawat dan orang lain. Pasien bisa mandiri. Ya, di dalam selama itu pasien tidak mengalami keterbatasan fisik yang memang dominan dan mengganggu aktivitasnya pasien. Ya, contoh misalnya kalau pasien tipes, hanya tipes saja, dirawat di rumah sakit, ada fase orientasi, identifikasi, eksploitasi. Nah, di fase resolusi itu
diajari bagaimana cara dia makan, cara memilih makanan yang baik, cara dia minum obat, cara dia beraktivitas. Nah, sehingga setelah dia pulang dari rumah sakit, pasiennya itu bisa melaksanakan kegiatan yang telah dilatih oleh perawat itu secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ya. Itu aduh, laptop saya nge-hang ini. Saya nggak bisa slide ki. Slide-nya berubah enggak, Bapak Ibu? Enggak, Pak. Nah, Tidak. masih Belum. tekan. Nggak berubah, Pak. Sebentar. Waduh. Nah, ya ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan, mohon maaf ya. Nah, sehingga dalam contoh kasusnya itu penanganan isolasi sosial dan harga diri rendah dengan menggunakan pendekatan PEPLAU itu satu latihan yang dilatihkan kepada pasien isolasi sosial dan HDR itu ada namanya latihan keterampilan sosial ini. Latihan keterampilan sosial ya dilatihkan pada pasien isolasi sosial dan harga diri. Ya, ini nah ini paradigma keperawatan menurut PEPLAU itu ya. Jadi paradigma keperawatan itu pasti ada 4 hal. Ya, sebentar saya contohkan paradigma keperawatan yang mudah untuk dipahami. Yang mudah untuk dipahami. Ya, ini Bapak Ibu, paradigma keperawatan itu kan selalu ada 4 hal. Ada manusia, kesehatan, keperawatan, dan lingkungan. Nah, contohnya seperti ini. Paradigma keperawatan itu selalu berhubungan satu dengan yang lain. Ya, selalu berhubungan satu dengan yang lain. Nah, contoh ini kalau kita terapkan pada ibu melahirkan, ibu postpartum lah. Jadi dari manusianya itu adalah ibu yang melahirkan, dia memiliki bayi, dia ada suami, gitu ya. Terus di kesehatannya itu ada riwayat kehamilannya bagaimana, persalinannya bagaimana, terus pemenuhan nutrisi ibu dan bayinya bagaimana. Terus di lingkungan ada rumah tinggal yang ditempati oleh ibu melahirkan tadi, ada fasilitas pelayanan kesehatan dari rumahnya ibu itu keterjangkauannya bagaimana, karena ibu setelah memiliki bayi itu kan butuh vaskes, dia untuk kontrol, untuk periksa bayinya, untuk imunisasi, untuk melakukan memantau kesehatan bulanan bayinya secara periodik. Dan yang tidak kalah itu juga di lingkungan itu ada tahapan adaptasi baru yang perlu dilakukan, perlu disesuaikan oleh seorang ibu yang baru melahirkan. Karena yang tadinya dia hidup hanya berdua dengan suaminya, sekarang setelah melahirkan dia ada tambahan satu lagi, yaitu bayi. Sementara bayi itu, ini ibu-ibu pasti hafal ini, bayi itu kalau dia baru lahir, dia bisanya hanya nangis, ya nangisnya pun nggak tahu waktu, itu kan bisa malam hari, bisa tengah malam, bisa ngompol di situ, bisa macam-macam lah.
itu membutuhkan adaptasi baru dari seorang ibu yang memiliki bayi. Nah, di situ aspek keperawatannya perlu ya perawat dari keperawatannya perlu memperhatikan bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar bagi ibu dan bayinya. Nah, itu perlu pemenuhan kebutuhan dasar bagi ibu dan bayinya. Kebutuhan dasar itu apa? Kalau menurut Maslow ya ada kebutuhan fisiologis, ya ada biologis, itu berarti kebutuhan dasar, ada makan, minum, oksigen, eliminasi, makan, minum, oksigen, eliminasi, istirahat, ya itu kebutuhan-kebutuhan dasar bagi pasien, bagi ibu yang punya bayi. Kemudian perawatnya itu juga perlu memberikan edukasi untuk membantu adaptasi bagi ibu yang memiliki bayi yang baru tadi. Itu seputar tentang paradigma keperawatan. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, kalau dikaitkan dengan teori pada ibu melahirkan. Nah, ini contoh yang lain lagi. Tadi kan ibu hanya melahirkan, ya. Ini yang contoh ini ibu melahirkan tapi dia mengalami depresi postpartum. Ya. Ibu melahirkan dan mengalami depresi postpartum. Nah, ini perbedaannya ada di tahap kesehatannya, di paradigma kesehatan di bidang kesehatannya. Di kesehatan ada riwayat kehamilan, riwayat persalinan, nutrisi ibu bayi, dan depresi postpartum. Riwayat depresinya itu apa dia? Kenapa dia bisa menjadi depresi? Ya, itu perlu dilakukan pengkajian pendalaman pada bidang kesehatannya. Sementara dari aspek keperawatannya, selain seorang perawat itu membantu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, membantu adaptasi ibu, juga membantu ibu untuk mengatasi depresi yang dia alami. Nah, ini pentingnya sebuah paradigma keperawatan. Nah, tergantung ini kalau kita gunakan pendekatan Peplau, berarti 4 komponen ini adalah hal utama yang perlu kita berikan perhatian, tetapi dalam pelaksanaan pelaksanaan treatment kepada ibu melahirkan ini ada tahap orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan tahap resolusi sesuai dengan pendekatan Peplau. Misalnya kayak dulu Bapak Ibu membuat asuhan keperawatan itu kan ada kriteria hasil ya, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan perawatan selama 1 minggu, diharapkan ibu dapat titik 2. Nah, ini berarti ibu dapat melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, ibu dapat membantu adaptasi, perawat dapat membantu adaptasi ibu, berarti ibu dapat beradaptasi, ibu dapat mengatasi depresinya. Nah, seperti itu gambaran-gambaran dari paradigma keperawatan dengan pendekatan Peplau. Ya, saya lanjutkan lagi untuk yang falsafah. Oh, yang ini. Ya, sudah kelihatan, Bu, Bapak Ibu. Ya, ini paradigma keperawatan. Ya, paradigma keperawatan yang tadi ya. Ini kan hanya narasi, tetapi tadi saya munculkan dalam bentuk gambar, diagram supaya bisa ditangkap lebih jelas. Sebenarnya paradigma keperawatan itu seperti apa sih korelasinya gitu. Nah, kemudian hubungan perawat dan pasien, lah ini masing-masing tahapan. Ini Peplau menjelaskan ya di fase orientasi itu perawat menolong pasien dalam mengenali dan memahami masalahnya dan menentukan apa yang dia perlukan sebagai pertolongannya. Kemudian di fase tahap identifikasi, perawat melakukan eksplorasi perasaan dan membantu pasien dalam penyakit yang ia rasakan sebagai sebuah pengalaman. Yang fase eksploitasi itu tenaga berpindah dari perawat ke pasien. Ketika pasien menunda rasa puasnya untuk mencapai bentuk baru dari apa yang dicapai. Itu berarti penerapan penata laksanaan masalah-masalah pasien dari perawat kepada pasien. Kemudian resolusi itu adalah ini proses di mana pasien membebaskan dirinya dari identifikasi perawat. Berarti pasiennya itu berupaya untuk melepaskan diri dari semua ketergantungan dari yang diberikan perawat selama dia dilakukan perawatan. Tadi berarti kan, dia melepaskan diri dari cara memberikan obat, cara minum obat, membebaskan diri
dari cara dia tergantung pada saat dilatih exercise, dilatih latihan aktivitas, membebaskan diri dari ketika pasien selama di rumah sakit dimandikan oleh perawat, nah berarti dia membebaskan diri dari ketergantungan dimandikan oleh perawat ataupun dimandikan oleh orang lain. Itu fase resolusi. Nah ini di proses model keperawatan pada hubungan interpersonal Peplau. Ya, jadi perawat itu ada perannya kurang lebih 6 peran. Contoh perannya ada nggak di sini ya? Nah ini Bapak Ibu. Ya ini saya lewati ya, izin saya lewati. Ini model Peplau. Ya, model Peplau peran perawat yang pertama itu dia adalah sebagai stranger. Peran perawat sebagai stranger. Apa itu stranger? Stranger itu orang asing. Orang asing kan, tidak semua perawat yang dirawat di rumah sakit yang datang ke puskesmas Bapak Ibu itu Bapak Ibu kenal, itu nggak mesti. Ya, makanya ini saya menurut pasien ini ya, saya dihadapkan pada orang lain, tetapi saya yakin orang lain itu adalah orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Sehingga pasien ini berkata, sehingga saya akan memberikan informasi yang jujur, yang lengkap kepada orang itu, kepada perawat itu, agar dia bisa membantu masalah yang saya alami. Walaupun kalimat seperti tadi itu keluar dari pasien itu sangat susah. Ya, bisa jadi pasien dalam pertemuan pertama dengan perawat itu belum tentu sampai sejujur itu kepada perawatnya. Ada yang ditutup-tutupi pertemuan pertama, besok ketemu lagi mulai terbuka satu hal, besok lagi ketemu mulai terbuka lagi, kayak gitu. Ada tahapan-tahapannya. Karena pasien memang menganggap bahwa perawat itu adalah orang asing gitu. Ini nggak bisa dipungkiri, ya, nggak bisa dipungkiri. Meskipun sudah kenal pun tidak semua masalah yang dialami oleh pasien itu diungkapkan kepada perawatnya. Ya, ini berikutnya Bapak Ibu, di fase orientasi itu perawat sebagai stranger. Tetapi di fase identifikasi, eksploitasi, dan resolusi, peran perawat berubah. Dia perawat bisa menjadi narasumber, perawat menjadi pendidik, pemimpin, penasehat, bahkan perawat juga bisa menjadi seorang pengganti atau wali dari pasien. Ketika akan dilakukan sebuah tindakan tertentu, tidak ada keluarganya lah, perawat ini sebagai penggantinya, sebagai walinya. Nah, sampai situ Bapak Ibu, nah, ini hasil-hasil studi kasusnya ini yang seterusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, karena kita ada 2 materi, setelah ini saya sambung materi ke berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, atau terlalu cepat? Cukup. Tidak terlalu cepat. Cukup Pak berarti. Lanjut. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu ya. Ya. Berikutnya, nanti materi saya bagikan. Ya, berikutnya tentang Virginia Henderson. Ya, tentang Virginia Henderson. Muncul ya Bapak Ibu slide-nya ya? Pak, muncul. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Ya, ini seorang Virginia Henderson. Ya, ini udah lama sekali ya. Ini nenek kita saja ini belum lahir itu. Ya, di atasnya nenek. Berarti kalau di Jawa itu cicit ya, kita cicitnya. Berarti dia apa ya? Ya emaknya nenek lah. Ya. Tapi di luar negeri itu hebat ya. Emaknya nenek kita itu sudah sekolah jadi dokter di sana waktu itu. Nenek kita aja atau orang tua kita aja masih nggak sekolah ya. Tapi di luar negeri 4 generasi di atas kita udah sekolah yang tinggi. Ya. Ini berikutnya Bapak Ibu, Henderson sangat terkenal dan banyak kita mengaplikasikan teori-teori
konseptual dari Virginia Henderson dalam membuat asuhan keperawatan kepada pasien. Kita kadang menggunakan pendekatan model konseptual yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Virginia Henderson, meliputi bagaimana kita mengkaji pasien bernafas dengan normal, bagaimana kebutuhan makan dan minum, kebutuhan eliminasi, kebutuhan bergerak dan mempertahankan posisi, kebutuhan istirahat tidur, memilih berpakaian, mempertahankan suhu tubuh, menjaga kebersihan tubuh, menghindari bahaya lingkungan, ya, berkomunikasi dengan orang lain, beribadah, bekerja, kemudian bermain dan rekreasi, kemudian kebutuhan belajar. Nah, itu 14 komponen kebutuhan pokok yang disampaikan oleh Virginia Henderson sesuai dengan pendekatan yang dia perdalam, ya, yang dia perdalam. Ya, sehingga dari 14 kebutuhan dasar tersebut, Virginia Henderson mengembangkan ada 14 komponen kebutuhan dasar yang mempengaruhinya, yaitu semua 14 kebutuhan dasar itu dipengaruhi satu oleh usia. Ya, usia itu pasti mempengaruhi. Usia anak-anak dengan usia dewasa atau usia lansia, kebutuhan istirahat tidurnya berbeda, kebutuhan makannya berbeda, kebutuhan belajarnya berbeda. Nah, itu tinggal sesuai dengan usia, dipengaruhi oleh usia. Yang kedua, kondisi emosional. Seorang yang lagi stres, dia terkena penyakit yang parah, tentu pemikirannya dia akan berbeda dengan orang yang sedang sehat, orang yang hanya periksa di puskesmas. Ya, orang yang dirawat di rumah sakit tentu 14 kebutuhan dasar ini berbeda dengan orang yang hanya periksa ke puskesmas. Kemudian latar belakang sosial keluarga, kemudian kondisi mental dan fisik dari seseorang. Ya, ini gambaran dari model konseptual Virginia Henderson. Ya, jadi kalau ada dokter, perawat dan pasien itu selama ini hubungannya kurang lebih demikian, ya, terlihat seperti itu. Tapi bahwa model konseptual Henderson itu berfokus pendekatannya pada individu. Kemudian bahwa unsur jasmani dan rohani dari setiap manusia itu, ya, kebutuhan bebas penyakit secara fisik dan kenyamanan dia, jaminan kenyamanan yang dirasakan oleh pasien selama dirawat itu bagian yang tidak terpisahkan. Ya, contoh kalau ada pasien misalnya sakit fisiknya terganggu, sakit fraktur misalnya, ya, itu kan kondisi jasmaninya dia terganggu. Kemudian rohaninya dia tidak mendapatkan kenyamanan di rumah sakit itu, dia mending pasti akan minta pindah dirawat, pindah rumah sakit, ya. Itu sehingga pemberian layanan keperawatan itu secara fisik dan secara mental, secara jasmani rohani itu nggak bisa dipisah-pisahkan, ya. Dia dirawat fisiknya juga diberikan ketenangan, kenyamanan pada suasana hatinya, ya. Juga kemudian perlu dipahami bahwa manusia itu sebagai makhluk yang unik. Unik itu apa? Unik itu berbeda satu dengan yang lain, ya. Ada 51 mahasiswa, berapa kalian ya? 60, 59. Ada 59 mahasiswa ini pasti semuanya memiliki keunikan tersendiri-sendiri. Ya, ada yang misalnya mengumpulkan tugasnya paling cepat, ada yang paling terakhir, ada yang mengumpulkannya senangnya di tengah-tengah, ya. Ada yang mengerjakan tugasnya kalau belum besok dikumpulkan, malam ini belum mengerjakan. Gitu juga ada karakternya karena itu beda-beda. Ya, sama juga dengan pasien, karakternya berbeda-beda. Ya, ini perawat dengan pasien. Nah, tadi kalau di Peplau kan peran perawatnya itu ada 6, ya. Tapi di Henderson ini peran perawat dengan pasien ini cukup 3. Ada peran sebagai pengganti wali tadi, ada helper pembantu untuk mengatasi masalah pasien, dan ada sebagai partner, sebagai teman untuk diskusi, teman untuk menyampaikan keluh kesahnya, teman untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini peran perawat dengan dokter, berikutnya peran perawat dengan tim kesehatan yang lain. Nah, ini
gambarnya. Ya, kurang lebih kan sama Bapak Ibu dengan paradigma keperawatan yang tadi kan. Ada manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Ini selalu berhubungan 4 komponen paradigma keperawatan ini tergantung bagaimana pendekatan dari tokoh itu melihat sudut pandang dari 4 komponen ini. Ya, ini kan manusia menurut Peplau kan memiliki keseimbangan fisiologis dan juga emosional. Pasien memerlukan bantuan untuk mencapai kemandirian. Dan begitu juga definisi keperawatannya, sehat sakit, dan lingkungannya. Masing-masing punya pandangan sudut pandang sendiri-sendiri, tapi bahwa 4 komponen paradigma keperawatan ini adalah yang perlu kita perhatikan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, ini aplikasi teori dalam asuhan keperawatan, ada pengkajiannya. Ini menurut Peplau, menurut Henderson ini ya, ada 14 komponen yang dikaji. Terus kemudian diagnosisnya, apakah dari 14 kebutuhan dasar itu, komponen kebutuhan dasar itu ada masalah yang ditemukan. Nah, kemudian intervensinya berarti memberikan intervensi pada kebutuhan dasar yang bermasalah, implementasi tinggal menyesuaikan, evaluasi juga tinggal mengevaluasi hasil implementasi. Nah, ini implikasi pendekatan Henderson. Ini ya Bapak Ibu ya, Henderson itu pandangannya itu berfokus pada satu pihak dan penyembuhan fisik atau memandirikan pasien. Jadi fokusnya Henderson itu untuk memandirikan pasien. Tahapan-tahapannya seperti tadi, dia berfokus pada 14 komponen dasar. Kalau 14 komponen kebutuhan dasar itu ditemukan masalahnya, kemudian perawat baru bisa mengatasi masalah yang ditemukan serta hasil akhirnya bisa memandirikan pasien. Ya. Oke, Bapak Ibu, materinya sudah saya sampaikan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ya masih ada waktu. Ya, istirahat tete ami dengan 61 orang nih. Langsung gerasa ida bayi ini surga. Oh, istirahat tambah saya ini akses informasi yang saya istirahat sendiri. Timur Leste jauh-jauh. Ya, gimana Ibu? Ibu Bapak ada yang mau disampaikan? Sementara belum ada, Pak. Ya, sementara belum ada. Baik. Kalau belum ada, ya berarti untuk pertemuan berikutnya kapan Bu Beni? Ya, pertemuan berikutnya saya 13 Oktober ya. 13 Oktober. Kita ketemu lagi. Berarti untuk hari ini sudah cukup kalau Bapak Ibu nggak ada pertanyaan. Itu Pak, tanya satu Pak. Iya, silakan. Pak mau tanya yang untuk materi yang pertama yang untuk pasien-pasien schizofren, bagaimana kita menimbulkan rasa percaya kepada pasien bahwa kita akan menolong pasien tersebut dan kita juga percaya bahwa pasien itu tidak akan menyakitin kita. Gimana Pak? Ya, jadi pada pasien-pasien schizofren membina hubungan saling percaya itu wajib dilakukan. Tetapi perawatnya harus memahami pasien yang kita hadapi itu dalam kondisi bagaimana. Satu misalnya, pasien dalam kondisi amuk atau tidak. Amuk, gaduh gelisah atau tidak. Yang kedua, pasien apakah sudah kooperatif atau belum. Ya. Kalau pasien masih dalam kondisi gaduh gelisah,
Nah, berarti nggak bisa Bu ini dilakukan membina hubungan saling percaya ini nggak bisa kalau pasien masih dalam kondisi gaduh gelisah. Nah, ini berarti kita silang ya Bu ya. Kita jangan mendekat ini. Kita mendekat ya seperlunya saja, mungkin memberikan obat, memberikan makanan, ya itu seperlunya saja dulu. Nah, kemudian beda kalau pasien sudah dalam kondisi kooperatif. Dia sudah mulai bisa diajak berbicara, dia bisa mulai pembicaraannya nyambung, dia bisa diajak diskusi lah, itu baru mulai membina hubungan saling percaya. Sampaikan ya tahapan-tahapan membina hubungan saling percaya kan ada perkenalan, memperkenalkan diri, jujur, menepati janji, jabat tangan, ya duduk berhadapan-hadapan. Nah itu kan teknik-teknik untuk membina hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya. Kalau nggak ada cukup ya Bu. Nanti materi saya kirimkan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada sore hari ini.